Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Elvia F dengan NIM 211136109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi. Jadi dalam materi kartografi ini kita akan membahas 4 macam, yakni pengertian kartografi menurut para ahli, fungsi dan tujuan, serta jenis-jenis peta. Baiklah, kita akan memasuki pada pengertian kartografi. Jadi apa itu kartografi? Kartografi adalah sebuah studi dan seni membuat peta. Kartografi itu menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengkomunikasikan informasi spasial secara lebih efektif. Lalu bagaimana pengertian kartografi menurut para ahli? Ada banyak sekali pengertian kartografi menurut para ahli, tapi di sini saya akan mengambil 3 macam saja, yakni yang pertama, Priested D, di mana kartografi adalah ilmu disiplin yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatakan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. Yang kedua ada dari UN atau United Nations pada tahun 1949, di mana kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyiapkan segala jenis peta dan chart, termasuk setiap kegiatan mulai dari lapangan sampai pencetakan akhir. Kemudian karena kajiannya itu dirasa oleh ICA atau International Cartograph Association itu terlalu luas, maka diadakan kembali konferensi sehingga menghasilkan gagasan baru. Di mana gagasan baru tersebut diungkapkan oleh ICA tahun 1973, di mana kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Nah, mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui bagaimana fungsi peta, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah menggunakan peta, mungkin dalam mencari suatu toko, mencari rumah makan, mencari tempat tujuan, atau mungkin kita mencari tempat wisata, kita bisa melihat itu semua di peta. Tapi kali ini saya akan menjelaskan fungsi peta lebih lanjut, yakni yang pertama ada menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Jadi dalam peta tersebut kita bisa melihat letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua ada memperlihatkan ukuran. Jadi dalam peta tersebut kita bisa melihat ukuran aslinya itu bagaimana dengan cara perhitungan-perhitungan. Kita bisa melihat ukuran luas daerah dan jarak-jarak peta itu bagaimana. Kemudian ada memperlihatkan bentuk. Jadi dalam peta tersebut kita bisa melihat bentuk-bentuk benua mungkin, atau ketika kita ingin melihat negara Indonesia, kita bisa melihat negara Indonesia bentuknya itu bagaimana, atau negara Amerika itu bagaimana. Kemudian ada mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya dalam bentuk peta. Jadi dalam peta tersebut terdapat simbol-simbol yang dapat kita ketahui, mungkin simbol gunung, simbol jalanan, simbol sungai, atau kita bisa melihat persebaran manusia, penduduk, kepadatan penduduk, kita bisa melihat itu semua di peta. Kemudian ada tujuan peta. Yang pertama ada komunikasi antar ruang, kedua menyimpan data-data informasi ruang, yang ketiga membantu pekerjaan karena dalam membuat peta itu kita bisa membuat desain-desain jalan mungkin atau konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada analisa data spasial atau perhitungan volume. Kemudian ada jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta umum. Jadi peta umum itu menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Misal peta dunia, peta korografi. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik ini fokus pada topik atau tema tertentu. Misalnya peta penyebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, dan itu kita bisa lihat di peta tematik. Kemudian ada peta topografi. Jadi peta topografi ini mirip dengan peta umum, tapi lebih menggambarkan dan menjelaskan relief bumi dengan garis kontur dan detail ketinggian. Misalnya ada sungai, ada jalan, ada pemukiman. Dan yang terakhir ada peta navigasi laut, di mana peta navigasi laut ini menyajikan data visualisasi tentang laut. Jadi di sana kita bisa melihat kedalaman laut itu bagaimana, keadaan morfologi laut itu bagaimana, dan biasanya itu digunakan untuk pelayaran. Baiklah, sekian presentasi tentang kartografi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.